Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua warga belajar PKBM Nur Asia? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, kepada warga belajar, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Reni Elpiza, saya memegang mata pelajaran sosiologi. Baiklah, kepada seluruh warga belajar, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita baca doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Baiklah Bapak Ibu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah diskusi juga di grup WA kita, bahwa kita pembelajaran kita menggunakan grup WA. Tadi materi sudah saya share juga, sudah dibaca ya. Materi sudah saya share, isi absennya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi absennya. Yang belum, silakan absennya diisi. Untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, seperti biasa kita saya akan share materi, lalu menjelaskan, nanti kita ada diskusi, dan yang terakhir itu ada penugasan. Tugas nanti dikirim itu seperti yang saya tulis tadi, itu 2 hari setelah hari ini terakhirnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan itu tentang pengantar sosiologi dulu, karena ini di pertemuan pertama. Jadi saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang sosiologi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar sosiologi, mungkin ada yang belum pernah mendengar tentang sosiologi. Mungkin bertanya-tanya, apa itu sosiologi, apa kegunaannya, untuk apa sih kita perlu mempelajari sosiologi. Nah, di sini nanti kita akan terjawab itu tentang sosiologi itu. Baiklah, untuk warga belajar, di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit itu tentang sosiologi. Sosiologi merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang dikembangkan oleh Auguste Comte dari Prancis di pertengahan abad ke-18. Jadi kalau kita dengar nama sosiologi, kita akan dengar juga nama Auguste Comte. Jadi Auguste Comte itu dikenal dengan bapaknya sosiologi. Sosiologi termasuk cabang ilmu pengetahuan karena sosiologi mengembangkan suatu kerangka pengetahuan yang tersusun, yang teruji, didasarkan pada penelitian ilmiah dan berdasarkan kesimpulan pada bukti-buktinya. Konsep dan definisi sosiologi. Di sini terdapat 2 pengertian dasarnya, yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai metode. Sosiologi sebagai ilmu berarti sosiologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kajian masyarakat yang disusun secara sistematik dan logis. Sosiologi sebagai metode berarti sosiologi merupakan cara-cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial, kenyataan dalam kehidupan sosial dan masyarakat dengan prosedur teori yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara etimologi, sosiologi berasal dari kata sosios dan logos. Sosios itu bahasa Latin artinya teman, dan logos bahasa Yunani artinya berkata. Jadi perkataan atau pembicaraan. Secara harfiah, sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Masyarakat yang bagaimana? Masyarakat yang sangat luas itu. Kita bisa mempelajari tentang hubungan individu satu dengan yang lain, masyarakat satu dengan yang lain, seperti itu ya. Di sini ada beberapa definisi mengenai sosiologi. Itu ini yang pertama itu ada dari Bapak sosiologi itu sendiri, itu Auguste Comte. Beliau berpendapat adalah
Sosiologi adalah ilmu. Sosiologi adalah ilmu yang utama mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Jadi maksud Bapak Auguste Comte ini, jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia mencari kawan, dia hidup berteman, dia berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Lanjutnya ini ada juga menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial dan perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok masyarakat, itu ada norma sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, lapisan sosial. Ya, proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai kehidupan bersama. Misalnya ada pengaruh ekonomi, ada politik, ada agama, hukum terhadap agama. Perubahan sosial ada perubahan terjadi dalam struktur itu, dalam masyarakat itu sendiri. Jadi banyak yang kita pelajari. Jadi rupanya menurut Selo Sumarjan ini kita mengetahui, jadi ada struktur masyarakat itu, ada struktur sosial, ada lapisan, ada interaksinya, ada normanya seperti itu. Sini juga ada sifat dan hakikat sosiologi. Sini sosiologi termasuk rumpun ilmu sosial. Apa maksudnya nih? Rupanya ilmu pengetahuan atau alamannya itu berupa kerohanian saja seperti itu. Selanjutnya sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi dan bukan apa yang seharusnya terjadi. Jadi maksudnya sosiologi ini dia mengkaji apa yang terjadi, berdasarkan fakta, kenyataan seperti itu tentang kehidupan yang ada di masyarakat. Selanjutnya di sini sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak. Artinya yang diperhatikan adalah pola peristiwa yang terjadi di masyarakat. Bagaimana kehidupan masyarakat itu? Apa sih yang dilakukannya? Seperti itu. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dari pola-pola umum seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan rasional terkait dengan metode yang digunakan. Dan yang terakhir adalah sosiologi termasuk ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan khusus. Jadi dia umum. Jadi ruang lingkupnya sangat besar seperti itulah. Selanjutnya kita masuk dengan ciri-ciri sosiologi. Di sini ciri-ciri sosiologi ada 4. Itu sosiologi bersifat empiris. Empiris maksudnya di sini adalah didasarkan pada pengamatan kenyataan-kenyataan sosial dan hasilnya tidak bersifat spekulatif. Berarti apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan itu nyata, kenyataan itu, bukan direka-reka, bukan seperti kita hoax, itu gosip-gosip, isu-isu, bukan. Jadi sosiologi itu berdasarkan fakta atau kenyataan. Situlah dia memandang sudut pandangnya seperti itu. Selanjutnya adalah sosiologi bersifat teoritis. Artinya adalah sosiologi selalu berusaha untuk menyusun kesimpulan dari hasil-hasil observasi untuk menghasilkan teori keilmuan. Selanjutnya sosiologi bersifat kumulatif. Artinya adalah teori-teori dalam sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi kajian sosiologi ini teorinya itu udah ada sebelumnya, disempurnakan lagi. Jika ada teori baru lagi, disempurnakan lagi sampai yang lebih bagusnya seperti. Jadi dia berjalan terus teori, nanti diperbaharui, ada lagi teorinya seperti itu. Selanjutnya ada sosiologi bersifat notetis, artinya sosiologi tidak mempersoalkan baik buruk fakta. Tetapi yang lebih penting adalah menjelaskan fakta tersebut atas analisa yang apa adanya. Jadi sosiologi itu bukan dia mempelajari masyarakat itu tidak baik, masyarakat itu seperti ini, tipenya seperti itu, rupanya masyarakat ini maunya hidupnya dia seperti ini, tidak mau seperti itu, bukan.
Jadi sosiologi itu cuma dia mempelajari mengapa bisa terjadi seperti itu dan apa sih solusinya, seperti itu. Jadi disinilah kita dapat masuk ilmu sosiologinya. Selanjutnya adalah itu objek studi sosiologi. Jadi objek studi sosiologi itu apa? Itu masyarakat. Yang ditelitinya masyarakat, yang dinilainya masyarakat dengan menyoroti hubungan antar manusianya, proses hubungan itu apa yang ditimbulkan, ada sebab akibatnya. Selanjutnya adalah kegunaan sosiologi. Di sini kegunaan sosiologi ada 4, yaitu ada perencanaan sosial dibutuhkan. Yang berikutnya ada dalam penelitian. Di penelitian ini sangat diperlukan juga karena dia bisa mengkaitkan dengan hubungan tersebut. Untuk pembangunan sosiologi juga diperlukan karena pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan. Selanjutnya ada penggunaan sosiologi dalam usaha-usaha pembangunan. Itu ada tahap perencanaan, pelaksanaan, tahap evaluasi dan pemecahan masalah. Baik, itu apa aja yang dikaji dalam sosial itu masalah sosial. Jadi pada umumnya dianggap masalah sosial apa-apa aja. Mungkin kita ada kemiskinan, ada kejahatan, ada disorganisasi keluarga, ada masalah generasi muda, peperangan, pelanggaran terhadap norma masyarakat seperti ada prostitusi, perjudian, narkoba, dan perilaku seks yang menyimpang, masalah kependudukan, masalah kehidupan dan metode masalah kehidupan atau lingkungan hidup. Itulah masalah-masalah yang pada umumnya dianggap masalah sosial yang biasanya dikaji oleh sosiologi. Disitulah peran sosiologi masuk ya warga belajarnya. Selanjutnya itu adalah metode-metode sosiologi. Di sini sosiologi adalah ilmu pengetahuan untuk mengungkapkan realitas sosial budaya yang ada dalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Warta dia sosiologi mengungkapkan kenyataan apa adanya yang ada dalam masyarakat, dan dia sudah ditelitinya, sudah ada prosedurnya dan sudah bisa dibuktikan ada tanggung jawabnya, seperti itu ya. Itulah secara ilmiah tadi. Digunakan dalam penelitian sosiologi biasanya kita sering menggunakan ada metode statistik, metode eksperimen, metode induktif dan deduktif, dan metode studi kasus, metode survei lapangan, seperti itu ya. Selanjutnya ada metode empiris, rasional, fungsional, dan studi pustaka, seperti itu. Baik, di sini kita masuk sedikit ke realitas sosial budaya. Jadi konsep-konsep tentang realitas sosial budaya berikut adalah yang terdapat di masyarakat. Apa aja? Yang pertama tentu ada masyarakatnya. Masyarakat itu apa? Itu sekumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu yang membina kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, sehingga atas dasar ada normanya dan mereka tinggal cukup lama, seperti itu. Jadi dalam program tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat merupakan organisasi manusia yang selalu berhubungan dengan satu sama lain. Jadi masyarakat ini berhubungan dia antara A dengan B dengan C. Masyarakat itu nggak bisa dia yang namanya masyarakat segerombolan, sekerumunan dia. Jadi banyak, bukan 1-2 orang. Baik, selanjutnya adalah ada interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antar individu, kelompok, dan antar kelompok. Jadi hubungannya dengan individu satu dengan yang lain, kelompok satu dengan kelompok satu. Jadi saling berkaitan, ada hubungan seperti itu. Yang ketiga itu status dan peran. Status adalah posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagai apa dia? Dalam masyarakat, sebagai kepala desa, sebagai camat. Dalam keluarga bagaimana? Sebagai ayah, ibu, dan anak. Itu ada statusnya. Peran merupakan pola tindakan atau perilaku dari orang yang memiliki status tertentu. Peran memiliki efek dalam masyarakat yang kurang lebih bersifat dinamis.
Selanjutnya itu ada nilai. Apa itu nilai? Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat dan merupakan sesuatu yang diidam-idamkan. Pergeseran nilai akan mempengaruhi kebiasaan dan tata kelakuan. Selanjutnya ada norma. Norma merupakan wujud konkret dari nilai sosial, namun disebut untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya adalah lembaga sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan masyarakat yang dianggap penting. Baik, itulah pengantar dari sosiologi kita, pertemuan kita yang pertama. Mungkin Bapak warga belajar sudah membaca dari tadi. Sudah ada yang bertanya di grup WA kita, sudah saya jawab juga. Mungkin untuk pertemuan yang pertama ini dulu pengantar sosiologi dari saya. Nanti kita lanjut lagi di grup WA kita. Untuk tugas sudah saya share juga, silakan dikirim. Baiklah, untuk warga belajar, itulah pertemuan pertama dari saya pengantar sosiologi. Saya mohon maaf jika ada salah kata saya. Mohon dimaafkan salah dan hilaf saya. Tetap semangat, jaga kesehatan walau belajar dari daring. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.